Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Permatasari, NIM 2020-11582 dari kelas 3D Manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis strategi pemasaran PT Cisarua Mountain Dairy atau Cimory. Latar belakang PT Cimory. Cimory didirikan oleh Bambang Sutantio pada tahun 2004, berawal dari keinginan pendiri untuk membantu peternak sapi perah di daerah Cisarua, Bogor. Harga susu segar yang saat itu masih rendah kurang tidak mendukung kesejahteraan hidup peternak. Terinspirasi dari kondisi tersebut, Bambang Sutantio mendirikan industri pengolahan untuk menampung susu segar yang dihasilkan para peternak dengan nama PT Cisarua Mountain Dairy atau disingkat dengan Cimory. Di samping itu, pendiri juga menjalin kerjasama dengan Koperasi Produsen Susu atau KPS Giri Tani. Cimory menetapkan standar susu sebagai bahan baku demi menjaga kualitas produk. Inilah yang membuat peternak terpacu untuk menerapkan good farming practice demi memenuhi kriteria industri. Demi meningkatkan kesejahteraan hidup peternak, Cimory berani membayar susu segar dengan harga yang lebih tinggi. Perumusan masalah PT Cimory. 1. Bagaimana potret bisnis Cimory yang dijalankan saat ini? Permasalahan pandemi COVID yang melanda seluruh dunia berdampak terhadap perubahan perilaku konsumen Indonesia. 2. Apa yang dilakukan PT Cimory untuk memajukan bisnis pada masa pandemi? Cimory berikan inovasi berupa cara baru menikmati yogurt dalam kemasan yang lebih mudah untuk digenggam, rasa yang enak, dan bernutrisi. 3. Strategi perbaikan apa yang bisa dilakukan oleh Cimory di masa mendatang? Cimory akan terus berkomitmen menghadirkan produk makanan dan minuman yang bernilai gizi tinggi. Tujuan 1. Mengidentifikasi model bisnis yang dijalankan Cimory saat ini. 2. Mengevaluasi model bisnis Cimory yang telah dilakukan saat ini. 3. Menyusun strategi perbaikan dari hasil evaluasi model bisnis Cimory. Analisis lingkungan pemasaran PT Cimory. Terdapat dua analisis lingkungan pemasaran PT Cimory, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal, 1. Man atau manusia. Sumber daya manusia yang PT Cimory miliki adalah karyawan yang bekerja di PT Cimory memiliki peningkatan energik dan inovatif sehingga dapat memajukan PT Cimory. 2. Money atau uang atau modal. Bambang adalah pendiri dari Cimory Group. Terlahir dari keluarga sederhana, beliau membangun Cimory Group dari nol. Tanpa dukungan modal sejak awal, beliau membangun usahanya dari hanya memiliki satu karyawan. 3. Mesin. PT Cimory memiliki 3 mesin inkubasi untuk yogurt dik. Cimory memiliki 4 tangki penyimpanan kapasitas 850 kg untuk yogurt drink. Setelah pencampuran selesai, susu akan dimasukkan ke dalam botol kemasan secara otomatis oleh mesin. Kapasitas mesin filling adalah 35.000 per 7 jam. Susu yang telah dikemas susu akan dimasukkan ke dalam strong room atau ruang pendingin. 4. Bahan. Cimory Milk dan yogurt terbuat dari susu segar premium banyak pilihan rasa dan bergizi. Cimory Milk mengandung nutrisi baik yang penting yaitu protein, karbohidrat, vitamin, dan berbagai mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan zinc. Diproses dan dikemas secara higienis menggunakan teknologi modern. 5. Pasar. Cimory memperkenalkan Cimory Squeeze, yogurt pertama di Indonesia dan dalam kemasan pouch. Tidak hanya unik dan praktis kemasannya, tetapi Cimory Squeeze juga memiliki tekstur yang lembut, creamy, dan rasanya yang mild. Analisis lingkungan pemasaran eksternal. 1. Lingkungan mikro.
Pemasok. Ada 3 pemasok yang dipercaya oleh Cimory untuk mengirimkan susu segarnya setiap hari, yaitu Usaha Kecil Menengah atau UKM Giritani 14 ton, UKM Megamendung 2 ton, dan Cipanas 2-2,5 ton. Pengiriman susu dilakukan sebanyak 2 kali sehari, Senin hingga Sabtu. 2. Perantara pasar. Produk siap untuk dipasarkan seperti Cimory Milk Plus, Cimory Daily Shop, Resto Cimory, Indomaret, Alfamart, Giant, Hypermart, dan kini juga terdapat di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Mitra. PT Cimory pertama kali berkolaborasi dengan Mari Regal untuk susu UHT baru. Pelanggan. PT Cimory memperkenalkan produk di media telekomunikasi, media cetak, ataupun media sosial untuk ajang promosi supaya produk lebih dikenal oleh konsumen. Membuat produk yang berkualitas tanpa merugikan konsumen. Memahami produk apa yang dibutuhkan pelanggan, misalnya produk yang saat ini digemari pelanggan. Meminta feedback dan kritik saran untuk meningkatkan kualitas produk. Pesaing. PT Nestle Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia, PT Sari Husada, PT Indomie, PT Ultra Jaya, dan PT Indolacto. 2. Lingkungan makro. 1. Demografis. PT Cimory menyadari bahwa energi dunia sedang mengalami krisis karena pasokan sumber daya alam yang terbatas, sementara permintaan terus meningkat. Oleh karena itu, PT Cimory bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pengembangan energi, air, dan limbah yang berkelanjutan. 2. Ekonomi. PT Cimory telah menyajikan produk susu bergizi dan segar kepada seluruh konsumen Indonesia, lebih dari 6.000 petani lokal Indonesia. PT Cimory memberikan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas susu yang dihasilkan dari petani. 3. Sosial budaya. Kerja keras, dedikasi, dan kepedulian adalah nilai dasar yang membangun Cimory di awal. Budaya ini dilestarikan dan dijalankan oleh semua anggota PT Cimory di bawah bimbingan dan kontribusi luar biasa dari para pemimpin utama. Analisis SWOT PT Cimory. 1. Strike. PT Cimory membuat banyak inovasi produk menarik seperti susu yang dijadikan bermacam-macam rasa. 2. PT Cimory memiliki kualitas produk yang berkualitas. 3. PT Cimory menjual produk tanpa bahan pengawet. 4. PT Cimory sudah banyak dikenal masyarakat. 2. Weakness. PT Cimory menjual produk tanpa bahan pengawet sehingga produk tidak tahan lama. 2. PT Cimory agar menghasilkan kualitas yang baik, susu harus dipertahankan di 4 derajat Celcius. 3. PT Cimory hanya mendistribusikan di toko yang pas untuk estimasi sesuai dengan tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya adalah opportunity. 1. Indonesia merupakan salah satu negara pengkonsumsi protein terendah di Asia Tenggara. 2. PT Cimory sekarang mendirikan tempat pariwisata dan restoran untuk menarik pelanggan dengan macam-macam makanan yang disediakan oleh PT Cimory. 3. PT Cimory membuat banyak variasi rasa untuk produk susu dan membuat kemasan yang lebih praktis sehingga dapat memenuhi seluruh permintaan pasar. 4. PT Cimory menempatkan lokasi pabrik dan resto yang strategis sebagai kesempatan untuk menarik hati konsumen. Dan yang terakhir adalah trade. 1. Dikarenakan PT Cimory sudah banyak dikenal dan memiliki konsumen tetap, menjadikan banyaknya perusahaan yang mengikuti PT Cimory sehingga menjadi ancaman. 2. Dulu semua kendaraan melewati PT Cimory karena lokasi yang strategis, yaitu terletak di Jalan Raya Bawan. Sejak dibangunnya tol di Bawan yang menyebabkan banyaknya kendaraan yang tidak melewati PT Cimory lagi. Selanjutnya adalah analisis segmentasi, targeting, dan positioning. 1. Analisis segmentasi.
Untuk demografis, karakteristik umum responden Cimory yogurt drink dilihat dari segi demografis adalah kalangan muda yang aktif dan produktif. Pendidikan terakhir sebagai besar responden adalah sarjana S1. Pengkonsumsi Cimory yogurt drink adalah manfaat kesehatan pencernaan. 2. Psikografik. PT Cimory dapat mempertimbangkan kalangan muda yang aktif dan produktif sebagai pasar potensial untuk grup dewasa pada produk Cimory yogurt drink. Adanya manfaat kesehatan dari Cimory yogurt drink sebagai kandungan nutrisi, pilihan rasa, dan informasi produk. 2. Analisis targeting. PT Cimory memproduksi produknya sesuai dengan target produksi harian yang akan dicapai. Karena PT Cimory bertujuan memperdayakan peternak dan menyejahterakan masyarakat khususnya Kota Bogor, sehingga bisnis pengolahan PT Cimory sendiri tidak dilengkapi pabrik dengan peternakan. Namun demikian, PT Cimory tetap optimis bahwa para peternak sapi dapat memenuhi kebutuhan produksi susu yang direncanakan. Tahun 2021 ini, PT Cimory melakukan pengembangan bisnis dengan membuat inovasi produk baru. Produknya sangat sukses di pasar karena menjawab kebutuhan konsumen akan produk enak, mengenyangkan, dan bernutrisi yang cocok untuk dikonsumsi di perjalanan. 3. Analisis positioning. PT Cimory sukses dengan melakukan inovasi dan positioning yang berbeda pada masa pandemi ini dengan industri pengolahan susu atau IPS besar lainnya di pasar susu cair. Industri besar tersebut antara lain adalah PT Nestle Indonesia, PT Friesenfeld Indonesia, PT Sari Husada, PT Indomie, PT Ultra Jaya, serta PT Indolacta. PT Cimory memiliki posisi di hati konsumen karena memiliki varian rasa buah di setiap produknya. Hal ini berbeda dengan produk yang lain yang cenderung kuat rasa susunya, sedangkan Cimory ini memiliki rasa yang segar karena memiliki rasa buah. Selain itu, produk Cimory memiliki varian harga yang berbeda sehingga terjangkau bagi para konsumen. Selanjutnya adalah analisis strategi produk. 1. Cimory milk dan yogurt terbuat dari susu segar premium, diproses dan dikemas secara higienis menggunakan teknologi modern. Ini memiliki banyak pilihan rasa dan sangat bergizi. Cimory memiliki berbagai varian Cimory Fresh Milk atau UHT Milk Fresh Milk, Cimory Yogurt atau Mini Yogurt Drink, Cimory Squeeze, Cup Yogurt. 2. Desain kemasan yang terdapat pada produk Cimory disesuaikan dengan target audiens. Dari sisi visual, kemasan ini telah berhasil menarik perhatian dengan konsep yang berbeda, namun identitas produk Cimory tetap ada terkomunikasikan dengan baik. 3. Pada brand name Cimory Fresh Milk, Cimory Milk dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari karena melengkapi kebutuhan asupan nutrisi harian dan juga baik untuk pertumbuhan, sedangkan Cimory Yogurt mengandung protein, kalsium, dan serat yang menjaga kesehatan pencernaan baik untuk pertumbuhan dan kekebalan tubuh. 4. Untuk kemasan Cimory dibuat semenarik mungkin dan di tahun ke tahun. 5. Untuk layanan Cimory menggunakan layanan door-to-door dari Miss Cimory, yaitu mengantarkan produk Cimory ke hadapan konsumen pelanggan setia Cimory yang berada baik di perumahan, perkantoran, sekolahan, atau di mana saja yang dapat dijangkau. Selanjutnya adalah analisis strategi harga. Harga Cimory yogurt drink dimulai dari harga 7.500 sampai 15.000. Harga berbeda-beda tergantung dari varian rasa dan varian produk Cimory. Promo Alfamart 11-14 Oktober 2021, Cimory yogurt 250 ml dengan harga
7.900 dari harga 10.000 menjadi 7.900. PT Cimory juga membuat program Miss Cimory yang melibatkan kurang lebih 1.000 sales, bonus 4,5 juta dalam penjualan yang masuk target 2021. Juga menjadi andalan market susu tersebut, jadi ada sekitar 4,5 miliar. Selanjutnya adalah analisis strategi distribusi. Strategi yang dilakukan PT Cimory dalam pendistribusian produk susu dan yogurt hingga sampai ke konsumen yaitu sebagai berikut. Supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan konsumen. Jadi, supplier yang memasok bahan baku mentah seperti susu sapi, kemasan plastik, gula, perisa buah, dan bahan kimia yang akan diberikan ke bagian gudang untuk dikirim ke pabrik Cimory, melanjutkan proses produksi menjadi barang jadi dan akan dilakukan pengujian apakah barang sudah sesuai standar dan prosedur. Selanjutnya akan diberikan kepada distributor untuk dikirimkan ke toko, swalayan, restoran, dan akan berakhir di konsumen. Selanjutnya adalah analisis promosi. PT Cimory untuk iklan produk Cimory pernah diiklankan oleh JKT48 dan baru-baru ini dipromosikan dari Prilly Latuconsina. Miss Cimory adalah wanita dewasa yang dipercaya untuk menjadi agen dari Cimory yang akan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak yang berbasis protein dari produk-produk unggulan Cimory. Layanan door-to-door dari Miss Cimory ini baru mencakup area Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Depok, Bogor, Bandung, dan Cimahi. Layanan akan semakin meluas seiring Miss Cimory yang akan menyebar ke banyak daerah untuk membantu pelayanan dan kepuasan pelanggan untuk mendapatkan produk Cimory terpuaskan. Sekarang Cimory mempromosikan produk barunya dengan media TikTok dengan mengandalkan challenge hingga produk viral, dan promosi penjualan dilakukan dengan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kesimpulan. PT Cimory dalam memasarkan produknya menerapkan manajemen pemasaran yaitu marketing mix atau bauran pemasaran dan STP segmentation, targeting, dan position. Melalui penerapan manajemen tersebut di masa pandemi ini, PT Cimory terus melakukan inovasi dan kreativitas untuk dapat bersaing dengan produk laris lainnya. Salah satu upaya tersebut adalah adanya Cimory Yogurt Squeeze. Cimory berikan inovasi berupa cara baru menikmati yogurt dalam kemasan yang lebih mudah untuk digenggam, rasa yang enak dan bernutrisi. Produk ini memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk dapat menikmati kesegaran dan manfaat dari yogurt dengan cepat dan praktis tanpa harus menggunakan sendok ataupun mangkok. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.